Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak stuck, pengen banget bikin perubahan besar dalam hidup, tapi bingung mau mulai dari mana? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang kelihatannya simple, tapi dampaknya luar biasa. Dari buku Atomic Habits, gimana caranya perbaikan sekecil 1% setiap hari bisa mengubah segalanya. Kita semua pasti pernah lihat kan, ada teman atau tokoh publik yang karirnya tiba-tiba, wush, melesat banget kayak roket. Seolah-olah kesuksesan mereka itu datang cuma dalam semalam. Tapi pertanyaannya, beneran ada ya yang namanya sukses instan? Kenyataannya, mesin di balik roket itu bukanlah sebuah ledakan besar yang tiba-tiba. Bukan, mesinnya itu justru sesuatu yang jauh lebih kecil, jauh lebih konsisten, yaitu perbaikan sebesar 1% yang dilakuin setiap hari. Nah, ini persis kayak analogi gunung es. Orang lain tuh cuma lihat puncaknya, si ledakan suksesnya itu. Tapi mereka nggak lihat pondasi raksasa di bawah air yang dibangun dari ribuan tindakan kecil, hari demi hari, selama bertahun-tahun. Jadi sukses yang kita lihat itu sebenarnya adalah buah dari proses panjang yang nggak kelihatan. Oke, jadi apa sih sebetulnya kekuatan 1% ini? Yuk, kita bedah lebih dalam prinsip intinya. Keajaiban dari menjadi sedikit aja lebih baik setiap hari. Ini dia kuncinya. Kita tuh sering banget pasang target yang gede-gede, misalnya nurunin berat badan 20 kilo atau langsung jago bahasa asing, yang akhirnya malah bikin kita lumpuh, nggak ngapa-ngapain karena rasanya berat banget. Padahal kuncinya adalah fokus ke perbaikan 1%. Ini realistis, nggak bikin takut, dan ini sesuatu yang bisa Anda lakuin sekarang juga. Coba deh pikirin ini, nggak ada orang yang bangun tidur besok pagi langsung jadi Warren Buffett. Kekayaannya yang luar biasa hari ini itu adalah hasil akumulasi dari puluhan tahun perbaikan kecil dan investasi konsisten yang dia mulai dari muda. Kita cuma lihat puncak kesuksesan dia, tapi kita lupa kalau gunung itu dibangun dari kerikil-kerikil kecil selama puluhan tahun. Terus gimana caranya? Gampang, pecah tujuan besar Anda jadi kecil-kecil. Misalnya mau jadi investor andal. Jangan langsung target baca laporan keuangan setebal bantal. Mulai dari tindakan atomiknya, tindakan terkecilnya. Belajar satu istilah keuangan baru setiap hari. Nah, itulah perbaikan 1% Anda. Sekarang kita masuk ke ide yang menurut saya paling mengubah cara pandang dari buku ini. Ini bukan lagi soal apa yang Anda lakukan, tapi ini soal siapa diri Anda sebenarnya. Dengerin deh kalimat ini, dalam banget. Identitas kita itu bukan sesuatu yang kita pilih begitu saja, tapi sesuatu yang kita bangun. Setiap tindakan kecil yang kita ulang setiap hari, itu ibarat kita lagi memilih mau jadi orang seperti apa kita di masa depan. Coba perhatiin alur ini. Simple tapi ngena banget. Dimulai dari input, misalnya Anda mulai memasukkan makanan sehat. Lanjut ke proses, Anda makan itu secara konsisten setiap hari. Akhirnya Anda dapat output, tubuh yang lebih sehat. Nah, saat proses ini diulang terus, identitas Anda pun bergeser. Anda bukan lagi orang yang lagi berusaha diet, tapi Anda adalah orang yang sehat. Dan ini berlaku untuk semua hal loh. Orang nggak tiba-tiba memutuskan, oke, hari ini saya mau jadi ahli keuangan. Nggak gitu. Mereka menjadi ahli keuangan karena setiap hari mereka baca berita bisnis, mereka analisis pasar, mereka belajar. Reputasi dan identitas mereka itu cuma cerminan dari kebiasaan harian mereka. Oke, kita udah paham kenapa kebiasaan kecil itu penting dan gimana itu bisa ngebentuk identitas kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana cara membangunnya? Ada 4 aturan sederhana yang bisa kita ikutin. Ini dia 4 hukumnya. Pertama, buat jelas terlihat. Obvious. Kalau mau lebih sering baca buku, ya taruh bukunya di atas bantal. Kedua, buat jadi menarik. Attractive. Mungkin Anda bisa pasangkan kebiasaan baru dengan sesuatu yang udah Anda suka. Contohnya, dengerin podcast favorit cuma pas lagi olahraga. Ketiga, buat jadi gampang. Easy. Mulai dari baca 1 halaman aja, jangan langsung 1 bab. Dan terakhir, buat jadi memuaskan, satisfying. Kasih kepuasan kecil setelahnya, kayak nyoret daftar tugas. Simple kan? Ingat nggak lagu masa kecil kita? Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tanpa kita sadar, lagu itu udah menanamkan 4 aturan tadi. Itu adalah doktrin yang bikin sikat gigi jadi kebiasaan otomatis seumur hidup. Sederhana banget, tapi efektifnya luar biasa. Ya, tentu aja. Namanya juga membangun kebiasaan, gak mungkin selalu mulus. Pasti ada hari-hari di mana kita gagal. Terus, apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi? Nah, ini bagian yang paling realistis dan penting.
Nggak ada manusia yang sempurna. Anda bisa aja punya target turun berat badan dan berhasil turun 4 kilo sebulan. Tapi pasti dalam sebulan itu ada 1-2 hari di mana Anda hilaf makan gorengan. Dan itu nggak apa-apa, wajar banget. Gagal sesekali itu normal. Nah, ini dia aturan emasnya. Kunci buat bangkit lagi dari kegagalan itu simple banget. Anda boleh gagal sekali, boleh absen 1 hari, tapi apapun yang terjadi, jangan pernah absen 2 kali berturut-turut. Kenapa aturan ini sepenting itu? Gini, kalau Anda absen sekali, itu masih bisa dianggap kecelakaan, anomali, tapi saat Anda absen untuk kedua kalinya berturut-turut, Anda itu sebenarnya lagi mulai membangun sebuah kebiasaan baru, yaitu kebiasaan untuk gagal. Nah, itu yang harus kita hindari. Oke, kita sampai di pergeseran pola pikir yang terakhir. Dan ini mungkin yang paling krusial buat memastikan kesuksesan Anda bisa bertahan dalam jangka panjang. Fokus pada target itu bikin kita cuma bahagia pas udah sampai tujuan. Motivasi kita naik turun tergantung hasil, beda sama fokus pada sistem. Kalau kita fokus sama sistem, kita menikmati prosesnya setiap hari. Sistem inilah yang akan terus membawa kita maju. Bahkan setelah satu tujuan tercapai, prosesnya jadi berkelanjutan. Kita balik lagi ke contoh diet tadi. Tujuannya itu bukan turun 4 kilogram. Itu cuma hasilnya. Sistemnya adalah apa yang Anda lakukan setiap hari, nyiapin makanan sehat, jadwalin waktu olahraga. Kalau Anda jalanin sistemnya dengan benar, ya hasilnya akan ngikutin dengan sendirinya. Poin pentingnya ada di sini. Coba pikirin. Semua atlet yang ikut Olimpiade, tujuannya sama kan? Menang medali emas. Tapi cuma segelintir yang berhasil. Yang ngebedain mereka itu bukan tujuannya, tapi sistem latihan, nutrisi, dan istirahat harian yang mereka jalanin dengan super konsisten. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu hal, kesadaran. Anda nggak bisa memperbaiki sebuah mesin kalau Anda nggak tahu cara kerjanya gimana. Jadi langkah pertama yang paling penting adalah amati diri Anda sendiri. Apa aja sih yang Anda lakukan setiap hari? Karena mustahil bikin perbaikan 1% kalau Anda nggak tahu titik mulainya di mana. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa tujuan besar Anda di masa depan. Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih kuat. Apa satu sistem kecil, satu perbaikan 1% yang bisa Anda mulai terapkan dalam hidup Anda hari ini?